Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 166, Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para prajurit yang masih kebingungan itu hanya bisa mendengar suara gemuruh yang sangat keras dan memekakkan telinga. Hampir saja gendang telinga mereka pecah, kemudian semua orang segera menoleh ke arah sumber suara. Pedang panjang terlihat beradu keras dengan bilah berwarna merah darah, menyebabkan seluruh area bergetar. Gelombang atau riak memancar keluar, segera menyebar ke area sekitar. Bergemuruh gelombang semuanya tersapu oleh ledakan itu, bahkan tanah pun ikut terbawa oleh hembusan angin. Adapun para pendekar yang berada jauh dari pegunungan awan, mereka merasakan hembusan angin kencang yang bertiup melewati mereka, sementara beberapa pendekar yang kekuatannya lemah malah terdorong ke sana kemari oleh hembusan angin tersebut. Tepi pegunungan awan, tempat mereka berdiri, berjarak 1 kilometer dari tempat Jian Wushuang dan Sue Yun bertarung. Namun, fluktuasi energi yang dihasilkan oleh konfrontasi mereka bahkan dapat menjatuhkan beberapa dari mereka dari jarak yang begitu jauh. Jika mereka berada dalam jarak 100 meter atau bahkan lebih dekat, seperti apa pemandangan ini? Di tempat pertempuran itu berlangsung, Jian Wushuang tampak dingin dan esensi pedangnya membumbung tinggi. Pada saat yang sama, seni pedangnya dilepaskan dengan kekuatan penuh. Sekop, 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 sekop. Bayangan pedang itu mengandung kekuatan besar karena esensi Raging Fire, Gale, Water Drop digabungkan dalam setiap bayangan pedang. Dalam sekejap, Jian Wushuang menebas dengan pedangnya, melepaskan lebih dari selusin gerakan. Setiap cahaya pedang dapat dengan mudah membunuh prajurit di daftar naga bumi. Bersenandung. Sue Yun juga merasakan bahwa kekuatan Jian Wushuang telah meningkat pesat. Pada saat itu, menghadapi bayangan pedang yang terus-menerus, bahkan dia harus berhati-hati. Kelang, 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 kelang. Kelang, kelang. Suara benturan terus-menerus terdengar dan Sue Yun terdorong mundur sekitar 10 meter. Dengan kilatan keseriusan yang tiba-tiba di mata Jian Wushuang, kekuatan pedang pembunuh tiga dengan cepat meningkat dan gerakan pedang lainnya menyerang. Sue Yun mengerutkan kening, lalu sosoknya bergeser ke samping, segera menghindari gerakan pedang itu. Cahaya pedang besar itu meleset dari Sue Yun, dan terus menyapu ke arah gunung yang berjarak 100 meter. SHUA. Cahaya pedang yang ganas menyapu ke arah sisi gunung, segera menciptakan suara seperti guntur yang menggelegar. Sebuah bekas pedang diagonal tiba-tiba muncul, berlari dari sisi atas gunung, dan kemudian melesat ke sisi lain puncak gunung, menyebabkan bagian atas gunung perlahan runtuh. Ledakan. Separuh gunung runtuh ke tanah sementara seluruh area berguncang. Orang-orang yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang. Apa yang baru saja mereka saksikan? Puncak gunung yang megah dengan mudahnya terpotong hanya dengan gerakan pedang. Sebuah gerakan pedang melintasi gunung. Sue Yun juga melihat pemandangan ini dan pupil matanya mengecil. Hanya dalam beberapa hari, kamu sudah membuat kemajuan besar. Komentar Sun Yun sambil masih tersenyum. Jika aku tidak memiliki cukup kekuatan, apakah aku akan cukup bodoh untuk melawanmu? Jian Wushuang berkata dengan dingin. Haha, tampaknya kau percaya diri. Kalau begitu, cobalah pedangku. Sue Yun tersenyum, tetapi sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kabut dan bergegas maju. Kegelapan, jatuhlah. Bersamaan dengan teriakan itu, Sue Yun tiba-tiba menyerang dengan bilah pedang berwarna merah darah. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Dengan esensi pedang yang meningkat yang memancarkan 3 esensi, Jian Wushuang mendongak dan menebas dengan pedang pembunuh 3 kali. Dentang. Pedang berwarna merah darah itu beradu langsung dengan pedang pembunuh 3 kali lipat, bung gelombang tanah bergetar hebat lalu runtuh dalam sekejap. Debu-debu di sekitar area itu pun tertiup. Dalam sekejap, sebuah lubang bundar raksasa dengan diameter lebih dari 100 meter muncul di tempat mereka berdua berdiri. Lubang besar ini memiliki kedalaman 3 meter. Jian Wushuang dan Sue Yun berdiri tepat di tengah lubang raksasa. Melihat kemunculan tiba-tiba lubang raksasa ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas gugup. Baru saja sebuah gerakan pedang melintasi gunung. Sekarang, kekuatan pedang menciptakan lubang melingkar dengan diameter 100 meter dan kedalaman 3 meter. Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu luar biasa? Apakah mereka benar-benar hanya berada di alam inti emas? Banyak prajurit yang berbisik-bisik satu sama lain. Apakah pelepasan kekuatan yang mengerikan itu, serangan yang dahsyat, dan pemandangan setelah pertarungan mereka, benar-benar disebabkan oleh dua orang yang hanya berada di alam inti emas? Monster, mereka berdua monster. Bahkan para ahli di alam kekosongan Yin Yang yang menyaksikan dari udara tidak dapat menahan rasa kagum saat menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Di antara mereka, hanya sedikit yang telah mencapai alam Void Yang. Sebagian besar dari mereka hanya berada di alam Void Yin, dan tidak banyak dari mereka yang telah mencapai alam Void Yin luar biasa.
Dari sudut pandang mereka, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah ini telah melampaui alam inti emas. Bukan hanya alam inti emas, bahkan di alam kekosongan Yin, jika dua ahli di alam kekosongan Yin yang mendalam bertarung satu sama lain, mereka tidak akan dapat menyebabkan kehancuran yang mengkhawatirkan seperti itu. Dengan kata lain, meskipun Jian Wushuang dan Sue Yun hanya berada di alam inti emas, kekuatan mereka telah melampaui banyak ahli di alam kekosongan Yin mendalam. Mereka lebih kuat dari kebanyakan ahli yang berkumpul di sini. Di medan perang, pertempuran sengit masih berlanjut. Aliran kekuatan spiritual yang stabil terpancar dari pedang pembunuh tiga, tiba-tiba melesat keluar dengan kekuatan besar untuk melawan bilah berwarna merah darah. Namun wajah Jian Wushuang berubah gelap saat ini. Esensi ini. Jian Wushuang menyadari bahwa esensi pedang yang dipahami Sue Yun sangat unik. Esensi pedang unik itu dapat melahap semua esensi pedang lainnya, dan tidak termasuk dalam 4 esensi normal angin, bumi, api mengamuk, atau tetesan air. Esensi pedang sulit dijelaskan, jadi saat ini disebut esensi kegelapan. Ya, ada perasaan gelap, seperti kegelapan tak terbatas. Jian Wushuang menatap dengan mata terpaku. Di makam pedang, terdapat ribuan bekas luka pedang, seperti sungai pedang, yang mengandung banyak esensi pedang yang berbeda. Di antara esensi pedang tersebut, Jian Wushuang menyadari bahwa ada lebih dari sekadar 4 esensi pedang biasa yaitu angin, tanah, api mengamuk, dan tetesan air. Ada juga beberapa esensi pedang aneh lainnya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Esensi pedang itu unik dan kuat. Saat itu, Jian Wushuang mengira bahwa dunia hanya berisi esensi pedang angin, bumi, api mengamuk, dan tetesan air. Tetapi sekarang dia mengerti, ada beberapa esensi pedang yang unik. Saat ini, Sue Yun telah memahami salah satu esensi pedang unik itu, esensi kegelapan. Tidak hanya dapat menelan segalanya, ia juga tak terbatas dan kuat. Terlebih lagi, Sue Yun tidak hanya memahami esensi kegelapan. Dia juga memahami esensi Gale dan menggabungkan kedua esensi tersebut. Dia menggabungkan esensi angin dan esensi kegelapan, dengan tingkat pemahaman yang tinggi pada kedua esensi tersebut. Tidak heran dia begitu kuat. Jian Wushuang terkejut. Baru sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Sue Yun begitu menakutkan. Untungnya, dia berhasil menembus batas dan menggabungkan 3 esensi selama pertarungan seleksi. Jika tidak, dengan kekuatan sebelumnya, dia harus bergantung pada keterampilan rahasia pemakan jiwa untuk memperoleh peluang menang.